Hai, bagi teman-teman Muslim mungkin sudah familiar dengan alat yang satu ini ya. Ya, jam masjid yang dilengkapi dengan alarm sholat 5 waktu ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar membuat alat ini, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Kita akan belajar. Oke, mari kita bahas apa saja yang diperlukan untuk membuat jam alarm ini. Untuk yang pertama, CPU atau otaknya ya. Karena bentuknya yang kecil, sudah pasti menggunakan microcontroller. Ada banyak jenis microcontroller, yaitu Atmega, Atini, ESP, kemudian STM, dan yang lainnya. Atau jika pengen yang lebih simpel, tinggal pakai, maka bisa menggunakan modul yang sudah ada di pasaran. Misal saja yang ada di Arduino, ESP, baik ESP32, ESP8266, dan sejenisnya, kemudian ada STM32 dan sejenisnya. Bisa pilih saja, ini sudah banyak ada di marketplace. Kemudian yang kedua, karena alarmnya di trigger menggunakan waktu, maka sudah pasti ada namanya real time clock atau RTC. Alat ini berguna untuk menghitung dan menyimpan waktu secara real time. Biasanya sudah sepaket dengan power supply-nya. Bentuknya baterai yang kecil ya, yang segini ya, kayak baterai jam. Karena sudah punya power supply sendiri, maka ketika sistem utamanya mati atau mungkin mati lampu, maka si RTC ini tetap akan menghitung ya selama baterainya masih tersedia. Untuk modul yang sudah ada di pasaran, bisa gunakan modul RTC GS1307 dan DS3231. Kemudian yang ketiga, dari Departemen Agama ataupun Ormas, biasanya mengeluarkan jadwal waktu sholat itu selama 1 tahun ya. Maka harus ada modul yang eh, dapat menyimpan file ataupun data sebanyak itu. Kemungkinan besar menggunakan microSD ya. Untuk komunikasi antara microSD dengan si microcontroller itu bisa buat sendiri modulnya atau bisa beli yang ada di pasaran. Cari aja modul microSD Arduino. Itu menggunakan komunikasi SPI. Kemudian yang keempat, karena jadwalnya dapat berubah, maka perlu adanya komunikasi dengan pihak eksternal ya, supaya jadwalnya bisa diupdate, baik secara otomatis maupun manual. Untuk yang pertama mungkin bisa gunakan Bluetooth, ini tapi jarak jarak dekat ya, jadi si pengupdate itu harus ada di dekatnya si alat. Kemudian bisa juga menggunakan WiFi. Jadi si alat nanti terhubung ke internet supaya bisa di-remote dari jauh. Ataupun malah bisa otomatis ya. Nah, tinggal update saja datanya ke API yang sudah ada. Oke, jika sebelumnya kita membahas hal-hal yang ada di dalamnya ataupun hal yang tidak terlihat dari luar, maka selanjutnya kita bahas bagian yang bisa dirasakan dari luar ya. Yang pertama ada display atau tampilannya. Yang paling mudah mungkin menggunakan 7 segment ya. Ini bisa untuk menampilkan waktu sekarang, waktu jadwal sholatnya, kemudian tanggal mungkin, dan bisa juga pakai dot matrix ya, jika ada keperluan untuk membuat running text. Yang kedua, jika waktunya sudah sesuai dengan jadwal, maka si
alat akan membunyikan suara ya. Itu bisa gunakan buzzer. Beda nih sama buzzernya pemerintah. Pakai yang jenis aktif jika pengen yang lebih gampang. Jadi hanya kasih logika high dan low. Tapi ini bunyinya hanya satu jenis saja ya. Jadi tit tit, nah, semacam itulah. Kemudian jika pengen ada iramanya bisa gunakan yang jenis pasif atau malah bisa gunakan modul MP3 player. Jadi nanti kita bisa ngeplay suara yang sudah kita setting di awal, yang keluarannya nanti melalui speaker eksternal ya. Itu mungkin gambaran sedikitnya. Jika kita pengen membuat jam digital yang ada di masjid yang dilengkapi dengan alarm sholat 5 waktu ya. Kira-kira lumayan banyak juga ya yang diperlukan atau aspek yang perlu diperhatikan. Untuk selanjutnya bahas apa lagi nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Share video ini ataupun channel ini ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang sedang mencari info tentang ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba.